Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat panjang usia kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu iman dan Islam. Yang dengan berbagai macam nikmat dari Allah kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita, terutama melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah di bulan suci Ramadan hari yang ke-10 ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Ketika dikatakan bahwa salah satu tujuan dari ibadah saum adalah kita memiliki kemampuan mengendalikan nafsu atau mengendalikan hawa nafsu, maka yang dimaksud di situ adalah nafsu ammarah. Dalam Al-Quran paling tidak diinformasikan ada 3 bentuk nafsu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang pertama nafsul ammarah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga ada nafsul mutmainnah. Memang secara generik, secara literal tidak ada istilah nafsu ammarah. Munculnya istilah ini terinspirasi oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsul ammarah itu adalah kondisi dalam diri manusia atau potensi dalam diri manusia yang banyak mendorong manusia untuk melaksanakan perbuatan jahat, perbuatan yang tidak terpuji. Menurut Quraisy Shihab, sebagian mufassir mengatakan bahwa ungkapan tadi dalam Al-Quran terlontar dari perkataan Yusuf alaihi salam. Ada yang mengatakan merupakan ungkapan dari Imro'atul Aziz yang keduanya saat itu karena ada dorongan yang kurang baik dalam dirinya, hampir-hampir terlibat melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisahnya panjang dalam surat Yusuf itu. Untungnya kalau Nabi Yusuf ketika hampir melaksanakan perbuatan yang tercela tersebut langsung mendapatkan peringatan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhus su'a wal fahsya. Dalam diri kita pun ada potensi itu. Yang kalau kata istilah orang Sunda, nafsul ammarah itu ngalajur nafsu ngumbar amarah, nafsu numatakaduhung badan anu katempuhan. Jadi kalau orang dikendalikan oleh potensi nafsul ammarah, maka perilakunya negatif, perilakunya jahat, ya, perilakunya tercela, dan nanti yang merasakannya badannya. Orang korupsi misalkan itu dorongan nafsul ammarah, ketika tertangkap badannya ya di penjara. Orang mencuri ketika tertangkap badannya, fisiknya, jiwa raganya
Ada yang dipukuli, ada yang bahkan dibakar dan sebagainya. Badan anu ketempuhan ketika orang itu dikendalikan atau dipengaruhi oleh nafsul ammarah tersebut. La ammaratum bisu. Yang kedua, nafsul lawamah. Secara generik ada istilah nafsul lawamah yang menjadi dasar sumpah Allah dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 2 itu. Ayat pertamanya kan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Lawamah itu berakar kata dari lama yalumu laumatan yang artinya mencela. Jadi nafsul lawamah itu potensi dalam diri manusia, dalam diri kita yang terkadang mendorong orang untuk mencela diri sendiri, untuk melaksanakan introspeksi diri. Jadi ketika orang dikendalikan nafsul amarah, ada semacam penyesalan, ada semacam penyelaan terhadap diri sendiri ketika dia melaksanakan perbuatan dosa, ketika dia melaksanakan perbuatan maksiat, kemudian memperbaikinya, bertaubat kepada Allah, beristighfar dan sebagainya. Atau penyesalan ketika tertinggal, ketika tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ada penyesalan itu. Sebab kalau orang sudah tidak merasa menyesal, tidak merasa berdosa, tidak merasa sedih telah melaksanakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan tidak merasa menyesal, tidak merasa sedih, tertinggal atau tidak melaksanakan perbuatan baik, perbuatan yang berprestasi dan sebagainya, khawatir kondisi jiwanya, kondisi hatinya sudah sudah mati. Kan kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam dikatakan min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat. Dari sebagian tanda matinya hati manusia adalah tidak merasa bersedih, tidak merasa menyesal, tertinggal melaksanakan perbuatan baik, perbuatan terpuji, ibadah dan sebagainya, dan tidak merasa bersedih, menyesal telah melaksanakan perbuatan maksiat. Nah, kalau orang sudah dipengaruhi oleh nafsul lawamah, kemudian melaksanakan introspeksi dan memperbaiki terus perilakunya, berada pada jalan yang lurus, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, maka nanti akan berujung di terminal terakhir yang disebut dengan nafsul mutmainnah, nafsu jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang memberi manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, bagi lingkungannya. Dan kalau kondisi ini terus dijaga konsisten sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diseru dengan panggilan Allah di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang tentram, yang bersih, yang dekat dengan Allah, sebagai hasil tadi proses spiritual yang panjang melaksanakan ketakwaan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu buah terakhir yang sangat indah dari orang yang mampu mengendalikan nafsul ammarah, kemudian menghiasi diri dengan nafsul lawamah, memperbaiki diri, kemudian memperbanyak amal ibadah, berujung dengan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita semakin bisa mengendalikan nafsul ammarah, berintrospeksi dengan nafsul lawamah, dan meningkatkan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan memperbanyak yang sunnat-sunnat itu. Sebab orang akan semakin dekat dengan Allah dengan yang sunnah-sunnah. Mazala abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku akan senantiasa dekat dengan aku dengan memperbanyak yang sunnah-sunnah itu. Dan mudah-mudahan berakhir dalam kondisi nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.